Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Lebih dalam segala hal, termasuk penyayangnya terhadap umat, lebih dibanding Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Nabi Muhammad disakiti oleh kaumnya, sekalipun Nabi Muhammad dihina oleh kaumnya, tetap Nabi Muhammad menyayangi umat-umatnya, tetap Nabi Muhammad menyayangi kaum-kaumnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Ketika Nabi Muhammad itu disakiti, beliau selalu memaafkan, bahkan kalau dihina, kalau dimarahi, Nabi Muhammad tidak pernah menjawab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyayang kepada umatnya, tidak mau menyakiti umatnya. Bahkan pada satu kisah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam di daerah Taif, penyebaran Nabi Muhammad terhadap Islam di sana tidak disambut dengan baik, bahkan disambut dengan caci maki, dihina, bahkan disakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu anggota tubuhnya terkena lemparan batu sampai pecah. Dan di saat itu malaikat Jibril tidak terima terhadap perilaku yang dilakukan oleh orang Taif terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, jika engkau menghendaki, aku akan angkat gunung Tihamah untuk kulemparkan kepada orang-orang Taif biar semuanya mati." Apa kata Rasulullah? Jibril, biarkan Jibril, karena mereka tidak tahu aku ini siapa. Seandainya mereka tahu aku ini adalah Rasulullah utusan Allah, maka mereka tidak akan menyakiti saya, bahkan dia tidak akan mencaci maki saya. Maka Nabi Muhammad SAW saking sayangnya kepada kaum-kaumnya, walaupun disakiti, Rasulullah tetap menyayangi mereka. Rasulullah tidak membalas terhadap mereka. Bahkan Nabi Muhammad tetap selalu berdoa. Bahkan kata Rasulullah, mungkin orang tuanya tidak bisa iman kepadaku, tapi harapannya adalah anak cucunya nanti akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sifat rahmatnya Nabi Muhammad, sifat belas kasihannya Nabi Muhammad, sifat penyayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan dikatakan setiap nabi itu punya doa pamungkas, punya doa andalan yang kalau berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa tersebut sebagai kasih sayang kepada umatnya. Kenapa? Karena para nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa pamungkas atau doa andalan itu digunakan di dunia dan untuk mencelakai kaumnya. Seperti Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh setelah hampir 1000 tahun beliau menyebarkan Islam, mengajak orang ke jalan Allah, masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak banyak hasil yang didapatkan oleh Nabi Nuh, dan bahkan Nabi Nuh dicaci maki dan disakiti. Tapi pada akhirnya Nabi Nuh mendoakan umatnya agar supaya umatnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh melihat dan menyaksikan
betapa umatnya di saat itu tenggelam dengan air bah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adab daripada kekejaman, kekejian daripada kaum-kaumnya Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Di antara juga contohnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam sudah sangat parah dihina, dicaci maki dan disakiti oleh kaum-kaumnya Fir'aun yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, pada akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah agar mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Nabi Musa saat dikejar oleh Fir'aun dan kaum-kaumnya, Nabi Musa lari ke suatu tempat dan di situ tidak menemukan jalan, hanya laut di depannya. Akhirnya Allah berkata, pukul laut itu, kemudian laut itu menjadi jalan. Dan di saat Nabi Musa melintasinya dan setelah Nabi Musa sampai ke tepi, lalu Nabi Musa memukulnya lagi air dan menjadi lautan kembali. Akhirnya kaumnya Nabi Musa tenggelam dan di situ disaksikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun disakiti, sekalipun dicaci maki, bahkan Nabi Muhammad sering dilempari dengan kotoran, bahkan dilempari dengan batu, Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan mereka doa yang tidak baik. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, doa pamungkasku akan ku gunakan di alam akhirat nanti, aku akan berdoa untuk keselamatan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para pemirsa rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad patut berbangga hati, patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat beliau. Umat beliau ini adalah umat yang paling mulia, dan insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.